Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nogi Ragil Triwardana dari kelas Information Retrieval A atau IRA akan mempresentasikan mengenai tulisan saya mengenai materi perkuliahan Information Retrieval yang dari awal atau minggu pertama sampai akhir perkuliahan. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja mengenai poin-poin penting di setiap babnya. Nah, yang pertama kita bahas mengenai sejarah perkembangan information retrieval. Nah, sejarah perkembangannya ini terbagi menjadi 5 periode. Yang pertama ada periode sejarah atau perangkat mekanis dan elektromekanis. Nah, pendekatan konvensional untuk mengelola kumpulan informasi yang besar itu berasal dari disiplin ilmu perpustakaan. Umumnya kayak buku atau makalah diindeks menggunakan skema katalogisasi. Eliot dan Ross mengklaim pendekatan ini sudah berumur ribuan tahun, yang menyatakan bahwa Callimachus, yaitu seorang penyair Yunani pada abad ke-3 sebelum Masehi, sebagai orang pertama yang dikenal membuat katalog pada perpustakaan yang digunakan untuk memfasilitasi pencarian yang lebih cepat. Dari catatan fisik ini memakan waktu lebih lama untuk diteliti. Misalnya seperti si Rudolf mengajukan paten AS pada tahun 1891 untuk mesin yang terdiri dari kartu katalog yang terhubung bersama yang dapat diputar melewati jendela tampilan, sehingga memungkinkan pemindaian katalog secara manual dengan cepat. Nah, patennya ini pada tahun 1918, di mana kartu katalog ini dengan lubang terkait dengan kategorisasi yang disejajarkan di depan satu sama lainnya untuk menentukan apakah ada entry dalam koleksi dengan kombinasi kategori tertentu. Jika cahaya dapat dilihat melalui susunan kartu, maka ditemukanlah sebuah kecocokan. Nah, perangkat mekanis ini mencari katalog untuk entry tertentu juga dirancang. Nah, orang pertama yang membangun sistem seperti ini tampaknya adalah Emmanuel Goldberg yang menangani masalah ini pada tahun 1920-an dan 1930-an. Nah, untuk patennya ini bisa dilihat langsung pada gambarnya. Berikut ini adalah skemanya. Jadi pada angka 1 bisa dilihat bahwa entry katalog pada gulungan film, terus juga di nomor 2-nya pada film menampilkan sebuah gambar negatif dari bagian katalog yang sedang dicari. Dalam hal ini entry ke-1 dan ke-6 di roll atau diputar. Terus sebuah sumber cahaya disinari pada bagian nomor 7 di skemanya. Terus semua cahaya diblokir ke sel yang menyebabkan relay menggerakkan penghitungan ke depan pada angka 12. Nah, dan untuk gambar pertandingan yang akan ditampilkan melalui cermin tengah perak nomor 3, terus mencerminkan pertandingan tersebut ke layar atau foto piring pada nomor 4 dan nomor 5. Oke, itu untuk periode pertamanya. Itu periode kedua, yaitu periode awal penggunaan komputer untuk VR. Nah, periode ini adalah saat untuk terjadinya Perang Dunia Kedua, di mana munculnya keperluan untuk laporan dan dokumen yang teknis dari penelitian yang menyangkut persenjataan. Akibatnya pertumbuhan laporan meningkat pesat dan membuat laporan tersebut sulit untuk ditemukan apabila dibutuhkan. Padahal pada saat ini sudah menggunakan skema klasifikasi dari dan subjek heading, urutan abjad, dan hierarkis. Namun cara lama tersebut dianggap tidak bisa mengatasi permasalahan dan juga pengerjaannya dilakukan secara manual, jadi nggak efisien. Nah,
Kemudian kejadian tersebut membuat si Vanessa Rebus risau dan mengajak orang berpikir bagaimana cara membuat sistem simpan dan temu kembali yang efisien. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1948, Hans Peter Luhn menciptakan Electronic Searching Selector, dan karena penemuannya itu, dia dianggap sebagai orang pertama yang membuat aplikasi komputer untuk bidang temu kembali informasi. Lalu perkembangan selanjutnya, yaitu pada tahun 1951, Alberto F. Thomson dan Mortimer Taube memperkenalkan coordinate index yang berbasis unitary atau keyword, terus diaplikasikan dengan logika boolean yang diterapkan pada bidang komputer. Nah, terus pada periode ketiga, yaitu pertumbuhan pesatnya pada tahun 1950 sampai 1980-an, yaitu periode ini di mana kembali informasi berkembang dengan pesat. Masa ini diawali oleh Hans Peter Luhn pada tahun 1957 dan hingga sampai 1959 dengan menemukan mesin yang dapat menemukan kembali informasi berdasarkan kecocokan data atau keyword matching, kemudian mengurutkan informasi secara sistematis, serta dapat melakukan analisis isi. Kemudian pada tahun yang sama, yaitu 1959, Calvin Moyer membuat istilah temu kembali informasi dan membuat pengelompokan informasi yang dikenal dengan Law for Information Retrieval System. Dan tujuan awalnya yaitu untuk memungkinkan pencarian atau searching secara tepat pada sejumlah data yang banyak. Kemudian Marcon dan Luhn di tahun 1960 membahas lebih jauh mengenai relevansi antar dokumen dalam permasalahan pengurutan dan pemberian peringkat dalam pengolahan dokumen. Kemudian langsung diloncat, yaitu pada perkembangan selanjutnya di tahun 1971, Gerald Salton membuat sistem yang dinamakan SMART. Dia juga melakukan pendekatan awal dan melakukan pengelompokan atau clustering yang terotomasi. Salton juga memperkenalkan pembuatan indeks untuk dokumen. Telah banyak penelitian berkontribusi di bidang temu kembali informasi ini dengan menerapkan berbagai metode statistik. Kemudian pada tahun 1973 untuk pertama kalinya diselenggarakan konferensi internasional untuk penelitian dan pengembangan di bidang temu kembali informasi. Kemudian tahun-tahun berikutnya, penelitian tentang teknologi temu kembali informasi di web mulai dilakukan. Setelah itu muncul mesin pencari untuk melakukan pencarian lokasi dokumen yang berisi informasi yang relevan dengan informasi yang dicari. Nah, kemudian pada periode penghapusan mitos pada tahun 1980 sampai 1990-an, saat komputer pribadi atau PC dan penyimpanan data semakin lama kapasitasnya semakin besar. Nah, ketika sistem online sudah semakin berkembang pada saat itu, maka para pengguna sebenarnya tidak bisa memakainya secara langsung. Jadi perlu ada perantara atau intermediaris yang menggunakannya, antara lain karena sistem itu mahal dan sulit digunakan oleh orang awam. Maka ada istilah end user atau orang yang tidak melakukan pencarian, tapi meminta bantuan pustakawan untuk melakukan pencarian. Terus keadaan baru berubah setelah PC dan CD-ROM ditemuin. Berbagai sistem informasi dibuat menjadi lebih mudah digunakan atau user friendly. Sehingga mitos tentang berapa sulitnya melakukan pencarian secara terpasang atau online search pun perlahan sirna. Setiap orang lalu dapat melakukan pencarian tanpa harus meminta bantuan kepada pustakawan. Selanjutnya yaitu mengenai periode jaringan, yaitu periode kelima dari tahun 1990 sampai sekarang. Ketika teknologi telematika memungkinkan para pencari informasi mengunjungi berbagai pusat penyimpanan data dan informasi yang berbeda-beda untuk melakukan pencarian secara bersamaan, atau dikenal juga dengan istilah pencarian terpencar atau distributed searching. Nah, pada saat itu Berners-Lee menciptakan WWW atau World Wide Web tahun 1990-an.
pada tahun-tahun awal tersebut, kalau manual, konten secara konvensional sudah cukup. Di pertengahan 1993 seperti yang dicatat oleh survei Gray, itu ada sekitar 100 situs web yang 6 bulan kemudian di sana lebih dari 4 kali lipat jumlah situs. 6 bulan setelah itu jumlahnya meningkat 4 kali lipat lagi. Jaringan web mesin mulai muncul di akhir tahun 1993 untuk menangani pertumbuhan ini. Kedatangan web memulai studi baru masalah di IR. Poin ini juga menandai saat interaksi antara komersial dan penelitian komunitas IR yang berorientasi lebih kuat dari sebelumnya. Ide yang dikembangkan di tahun-tahun sebelumnya didorong lebih jauh dan diterapkan di sektor pencarian komersial. Terus perjalanan IR selanjutnya, kemajuan dalam penelitian banyak dilaporkan pada berbagai konferensi, misalnya pada konferensi TREC pada tahun 1992 membahas tentang standarisasi, kemudian untuk evaluasi teknik temu kembali informasi. Nah, kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, pengertian information retrieval system. Menurut para ahli, misalkan dari Gerald Walski, IR adalah suatu sistem yang mampu melakukan penyimpanan, pencarian, dan pemeliharaan informasi dalam konteks yang dibahas. Dalam hal ini dapat berupa informasi teks, termasuk data numerik dan angka, terus gambar, audio, video, dan objek multimedia lainnya. Sedangkan menurut Christopher Dimini, IR adalah proses menemukan suatu tema utama, biasanya berupa dokumen dari suatu data yang tidak terstruktur dari koleksi yang besar atau tersimpan dalam komputer untuk memenuhi kebutuhan informasi yang relevan. Kemudian, IR memiliki beberapa subbidang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada dokumen routing, filtering, dan selective dissemination. Terus ada text clustering dan categorization system. Terus yang ketiga summarization system. Terus yang keempat information extraction system. Terus yang kelima topic detection and tracking system. Yang keenam expert search system. Yang ketujuh question answering system. Dan yang terakhir itu multimedia information retrieval system. Nah, kemudian pada arsitektur IR ini, prosesnya berkaitan dengan pencarian informasi yang isinya tidak terstruktur. Demikian pula kata kunci pencarian tunggal yang disebut dengan query juga merupakan bentuk yang tidak terstruktur. Hal inilah yang membedakan antara IR dengan sistem basis data. Dokumen adalah contoh informasi yang tidak terstruktur. Isi dari suatu dokumen umumnya berupa kumpulan teks yang sangat tergantung pada pembuat dokumen tersebut. Karena secara umum sistem IR memiliki beberapa bagian yang membangun sistem secara keseluruhan. Bagian-bagiannya ada ditampilkan pada gambar di bawah. Gambar ini memperlihatkan bahwa terdapat dua buah alur operasi pada IR system. Alur pertama dimulai dari koleksi dokumen, dan alur kedua dimulai dengan query, memasukkan query dari pengguna. Kemudian alur pertama yaitu pemrosesan terhadap koleksi dokumen menjadi basis data index, tidak tergantung pada alur kedua. Kemudian alur kedua bergantung pada keberadaan basis data index yang dihasilkan pada alur pertama. Bagian-bagian dari IR system gambar di atas meliputi text operation, kemudian query formulation, kemudian ranking, lalu indexing. Sudah. Salah satu aplikasi umum dari pemanfaatan IR ini adalah search engine atau mesin pencari seperti Google atau Yahoo. Itu contoh yang menggunakan IR. Kemudian model-model pada IR. Yang pertama ada set theoretic model. Nah, contoh
tampilan atau term dalam sebuah query dihubungkan dengan menggunakan operator and or atau not. Metode ini merupakan metode yang paling sering digunakan pada mesin penelusur kecepatannya. Kemudian yang kedua ada algebraic model. Algebraic model ini contohnya pada vector space model. Vector space model adalah teknik dasar dalam perolehan informasi yang dapat digunakan untuk penilaian relevansi dokumen terhadap kata kunci atau query pada mesin pencari. Nah, melalui vector space model dan TF weighting maka didapatkan representasi nilai numerik dokumen sehingga kemudian dapat dihitung kedekatan antar dokumen. Semakin dekat dua vektor dalam suatu VM, maka semakin mirip dua dokumen yang diwakili vektor tersebut. Untuk mengukur kemiripan atau similarity measure yang dapat digunakan untuk model ini terdiri dari consistent inner similarity, dissimilarity, chart similarity. Kemudian salah satu ukuran kemiripan teks yang populer adalah cosinus similarity. Ukuran ini menghitung nilai cosinus sudut antara dua vektornya. Jika terdapat dua vektor dokumen D dan query I serta D term ekstrak dari koleksi dokumen, maka nilai cosinus D dan Q didefinisikan sebagai sin, yaitu antara DI dengan Q sama dengan jumlah dari perkalian antara DI dan kali dan Q dibagi dengan akar dari penjumlahan antara kuadrat D ditambah akar dari pertambahan kuadrat Q. Kemudian yang ketiga ada probabilistic model. Model yang memperlakukan proses pengambilan dokumen sebagai sebuah probabilistic inference. Contoh model ini adalah penerapan teorema Bayes dalam model probabilistik. Nah, model probabilistik ini pada IR menghitung koefisien kesamaan antara sebuah query dengan sebuah dokumen sebagai sebuah probabilitas bahwa dokumen tersebut akan relevan dengan query tersebut. Prinsip dari probabilitas model ini adalah dengan melakukan estimasi bobot suatu kata berdasarkan prinsip bahwa seberapa sering kata tersebut muncul dan tidak muncul baik pada dokumen yang relevan maupun pada dokumen yang tidak relevan. Kemudian pada model yang terakhir yaitu clustering merupakan suatu proses pembagian elemen-elemen data ke dalam kelompok yang berbeda atau disebut dengan cluster. Sedemikian rupa sehingga elemen-elemen data dalam suatu kelompok memiliki kesamaan yang tinggi dan elemen-elemen data pada kelompok tersebut berbeda dengan elemen-elemen yang berada dalam kelompok lain. Contohnya seperti penggunaan Cummins dan DB-Scan yang masuk dalam kategori pengelompokan partitioning. Baik, untuk presentasinya sampai segitu dulu. Jadi sudah dibahas dari sejarah IR sampai model-model pada IR. Dan mohon maaf bila untuk acuan materinya masih kurang dikarenakan sumber juga begitu terbatas pada internet, apalagi untuk yang bahasa Indonesia, karena IR ini masih merupakan bidang ilmu yang jarang dipelajari atau ditemui. Dan juga saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan juga. Oke, sekian dulu mengenai presentasi saya kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.